Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari sebelum merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami ingin menyerahkan hari kami ini kembali ke dalam tangan kasih-Mu. Memohon Tuhan berkenan menuntun. Khususnya melalui perenungan firman pada pagi hari ini, kami rindu kehidupan kami ada kehidupan yang boleh lebih memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 26. Berhubung karena waktu kita tidak akan membaca 12 ayat ini, tapi saya harapkan Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitab sehingga bisa mengikuti perenungan pada hari ini dengan lebih jelas. Nah, Mazmur 26 ini oleh LAI diberi judul Doa Mohon Dibenarkan oleh Tuhan. Sedangkan oleh English Standard Version diberi judul I Will Bless the Lord atau Aku Akan Memuji Tuhan. Dua judul ini sangat berbeda secara signifikan. Judul bahasa Indonesia menempatkan Daud itu sebagai penerima dan Tuhan itu sebagai pemberi pertolongan. Sedangkan judul bahasa Inggris menempatkan Daud sebagai pemberi dan Tuhan itu sebagai penerima pujian. Ketika saya merenungkan Mazmur 26 ini, maka saya melihat Mazmur 26 ini bisa dibagi menjadi 4 bagian yang bisa membantu kita memahami dengan lebih baik lagi. Bagian pertama itu ada di ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 ini berbicara tentang integritas hidup Daud. Nah, itu kita bisa lihat di ayat 1 sampai 3 di mana Daud memakai kata adililah, buktikanlah, ujilah aku. Dan kemudian di ayat 4-5 Daud menyajikan bukti-bukti bahwa hidupnya adalah memang hidup yang berintegritas kepada Tuhan. Ketika dia menyatakan bahwasanya ia tidak duduk, tidak bergaul dan ia benci pada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Nah, tapi kemudian di ayat 6-8 tiba-tiba di bagian kedua ini Daud itu berbicara mengenai keberadaannya di rumah Tuhan dan kecintaannya kepada tempat kemuliaan Allah berdiam. Tentu di sini kita bertanya, kenapa dari masalah integritas tiba-tiba Daud berbicara mengenai ibadahnya di rumah Tuhan? Nah, di bagian yang ketiga yaitu di ayat 9-10, kita juga bisa melihat ada satu pertanyaan yang sama. Kenapa tiba-tiba Daud itu berseru kepada Tuhan dari keberadaannya di rumah Tuhan, kemudian dia tiba-tiba berseru kepada Tuhan, jangan cabut nyawaku bersama dengan orang-orang fasik. Namun 3 bagian ini justru memperlihatkan dengan jelas ada satu kaitan satu dengan yang lainnya. Dalam konteks perjanjian lama kita harus ingat bahwasanya umat Tuhan diharuskan hidup kudus dan melakukan ritual pentahiran diri ketika mereka akan menghadap hadirat Tuhan, ketika mereka akan beribadah kepada Tuhan. Imam sebagai mediator mereka itu juga harus melakukan pentahiran diri dan melakukan korban bakaran. Jika semuanya ini gagal dilakukan, maka resiko mereka itu adalah kematian di tempat. Jadi 3 bagian ini, integritas diri Daud, keberadaan Daud di rumah Tuhan, dan kemudian seruan Daud terhadap Tuhan agar tidak mencabut nyawanya, ini semuanya saling terkait satu dengan yang lainnya. Di mana ketiga bagian ini memperlihatkan bahwasanya Daud itu menghidupi hidup yang berintegritas karena dia ingin beribadah kepada Tuhan. Daud ingin beribadah kepada Tuhan karena dia mencintai rumah Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Itu terlihat dengan jelas di ayat 8. Daud berkata, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Nah, untuk bisa datang beribadah kepada Tuhanlah, Daud tuh harus hidup berintegritas. Integritas Daud terlihat jelas di ayat 1-5, namun kemudian ini ditegaskan di ayat 6a saat Daud berkata, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Yaitu sebelum ia melakukan aksi ibadahnya yang tercatat di ayat 6b sampai ayat 7. Di sini dikatakan Daud mengelilingi mezbah Tuhan, Daud bernyanyi, dan Daud bersaksi akan perbuatan Allah yang ajaib. Itu adalah aksi-aksi ibadahnya si Daud.
Kemudian kecintaan Daud pada Tuhan ini juga bukan hanya memotivasi integritas Daud, tapi pada akhirnya di ayat 11 sampai 12 itu sekali lagi menegaskan bahwa Daud berkomitmen mau terus-menerus menghidupi hidup yang berintegritas. Kalau di ayat 1 di dalam versi bahasa Inggrisnya itu bisa dilihat Daud berkata seperti demikian, "Aku telah hidup berintegritas." Dan di ayat 11a Daud berkata, "Aku akan terus hidup berintegritas." Jadi perbedaan kalimat di dalam versi bahasa Inggris ini jelas memperlihatkan adanya satu komitmen yang Daud mau lakukan terus-menerus. Tujuannya apa? Itu terlihat di ayat 11b sampai ayat 12. Di mana Daud memohon kepada Tuhan untuk menyatakan kemurahan Tuhan. Yaitu supaya Daud tuh dapat berdiri di atas kebenaran. Tujuannya apa? Untuk memuji Tuhan dalam ibadah berjemaah. Jadi judul yang diberikan oleh versi bahasa Inggris, I will bless the Lord, itu jauh lebih tepat. Daud di dalam Mazmur 26 ini senantiasa rindu datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji Dia. Namun ia juga tahu Allah yang akan dia sembah itu adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang tidak bisa didatangi di dalam keberdosaannya. Karena itulah makanya Daud mau hidup sebagai orang yang benar. Karena dia rindu ketika dia datang beribadah kepada Tuhan, bukan saja nyawanya tidak dicabut sama Tuhan, tapi juga Tuhan berkenan kepada ibadahnya tersebut. Nah, zaman ini adalah zaman anugerah. Kita tidak perlu lagi datang kepada Tuhan dengan melakukan ritual-ritual pentahiran diri dan memberikan korban bakaran. Bahkan pada saat ini begitu banyak orang yang melakukan dosa dan kemudian datang beribadah ke rumah Tuhan tanpa mengalami apa-apa. Tapi kita harus ingat, itu semua bisa terjadi karena sesungguhnya Tuhan sudah bayar harga. Tuhan sudah mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk mati menggantikan kita dahulu, untuk memperdamaikan kita dengan Dia. Sehingga ketika kita datang beribadah kepada Dia, kita sudah diperdamaikan dan kita tidak mengalami resiko kematian ketika kita menghadapi kekudusannya yang maha dahsyat. Allah kita itu adalah Allah yang maha kudus. Kita jangan pernah lupakan itu. Sehingga ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita seharusnya datang itu dengan sikap yang penuh kegentaran. Bahwa kita menghadap Allah yang maha dahsyat ini, yang kekudusannya itu sangat mematikan sekali. Tetapi juga kita harus bisa menghadapi Tuhan dengan satu ucapan syukur di dalam hati kita. Ketika kita tidak mengalami apa-apa, karena kita sadar bahwasanya itu semata-mata karena Kristus sendiri sudah bayar harga. Kristus sudah mati buat kita. Bapak Ibu Saudara, permisi tanya, selama ini ketika beribadah ke gereja, menghadap hadirat Tuhan, bagaimana sikap kita? Adakah hati kita itu dipenuhi dengan kegentaran menghadapi Allah yang maha dahsyat ini? Adakah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur? Oh, Tuhan Yesus sudah mati buat saya, sehingga saya bisa datang menghadap hadirat Tuhan tanpa harus mengalami kematian ketika diperhadapkan dengan kekudusan Allah yang begitu luar biasa. Adakah itu? Dan bagaimana sikap kita ketika kita beribadah? Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita renungkan sejenak. Seperti apa sih sikap kita selama ini ketika kita datang beribadah kepada Tuhan? Sikap yang seperti apa itu mencerminkan kasih yang seperti apa yang kau miliki bagi Tuhan Allah. Mari, ambil sejenak waktu di hadapan Tuhan. Kita tunduk, kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jika selama ini sikap kita salah dan menyatakan bahwa sesungguhnya kita jauh dari hati yang mengasihi Tuhan, datang kepada Tuhan dan mohon ampun kepada-Nya. Dan mohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kita lebih mencintai Dia lagi. Dan biar itu terekspresi dengan indah di dalam seluruh sikap ibadah kita ketika kita datang menghadap Dia. Ambil waktu sejenak secara pribadi di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami sungguh memohon ampun kepadamu jika selama ini kami seadanya saja datang ke hadirat-Mu tanpa adanya sikap hormat, sikap gentar akan kekudusan-Mu yang begitu maha dahsyat, dan bahkan meremehkan karya Kristus di salib yang telah memperdamaikan kami. Tuhan, kami mohon ampun. Tuhan, tolong kami. Engkau tahu anak-anak-Mu mempunyai kerinduan untuk bisa memiliki hati yang boleh semakin mengasihi-Mu, yang boleh tercermin di dalam seluruh kehidupan kami, juga di dalam seluruh aspek ibadah kami kepadamu. Bapa, kami terbatas, Bapa, kami orang berdosa, tapi biarlah Engkau Allah yang maha mengampuni, dan Engkau Allah yang penuh dengan kuasa yang boleh memampukan dan menolong kami. Kami mau bergantung kepadamu, dan kami mau memohon Tuhan yang memampukan kami menjadi pribadi yang boleh lebih mengasihi-Mu, yang lebih menghargai-Mu, yang benar-benar boleh menghadap-Mu dengan seluruh kegentaran yang ada, sehingga kami boleh beribadah kepadamu dengan diperkenankan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu hanya dalam nama Kristus Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjuang mengasihi Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.